wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, pemerhati channel Miyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia, rahmat dan nikmat hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia terbesar dalam hidup kita, nikmat yang dengannya seseorang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu nikmat yang paling agung, nikmat iman dan nikmat Islam. Serta kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat di tengah keadaan yang masih bayang-bayang, keadaan yang masih dibayang-bayangi dengan pandemi COVID-19. Sudah banyak keadaan yang kembali bisa berjalan dengan semestinya, namun tidak sedikit kendala-kendala yang masih kita dapatkan dikarenakan pandemi ini masih belum pergi secara total. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menggunakan nikmat sehat wal afiat ini dalam ketaatan kepadanya, dan tidak pula dan juga tidak luput dari kita untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat wabah ini dan menjadikan kondisi kita lebih baik, semakin baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan beberapa atau salah satu ciri dari orang yang tidak merugi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Dan majlis kita mudah-mudahan menjadi salah satu poin yang tercatat dari at-tawasi, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang insyaallah pada kesempatan yang baik ini yang akan diangkat adalah terkait dengan hal-hal yang menjadikan seseorang jauh dan terhindar dari celaka dan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel MIAS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengarungi kehidupan di dunia ini tidaklah menginginkan untuk terjerembab, terjatuh, tergelincir dalam celaka dan kesengsaraan. Yang mana sengsara ini dalam bahasa Arab disebutkan dengan lafaz asyaqawah, sengsara, lawan dari as-sa'adah, kebahagiaan. Yang mana kita semua menginginkan as-sa'adah tersebut, kebahagiaan tersebut, dan sangat tidak senang, benci dan murka akan kesengsaraan. Yang mana sengsara ini dirasakan oleh seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya merasa jauh dari luasnya dunia yang ada di hadapannya. Kadang seseorang, kalau misalkan kita tanyakan tentang definisi kesengsaraan, apakah sengsara itu terkait dengan sebatas materi? Tidak. Kadang seseorang bergelimang harta, namun hatinya sempit dan dirundung dengan kesengsaraan tersebut. Karena hakikatnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, seseorang bahagia dengan hatinya, dan seseorang pun mendapatkan musibah berupa kesengsaraan pun di dalam hatinya. Maka ketika kita menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dan lepas dari kesengsaraan, hendaklah kita kembali kepada Rabbul Alamin yang kuasa, yang mana ialah zat yang mengatur kebahagiaan lagi kesengsaraan bagi hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita buka lembaran-lembaran Al-Qur'an, mengingat, membaca kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa poin, beberapa sebab yang membuat seseorang jauh dari kesengsaraan. Yang ketika seseorang melakukan poin-poin yang insya Allah akan kita sebutkan pada majlis ini, biiznillahi ta'ala, dia akan jauh, hatinya akan terlepas dari belenggu celaka dan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel MIAS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, poin yang pertama yang hendaknya diperhatikan agar seseorang jauh dari kesengsaraan, yaitu terpapar dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 32. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan kepada kita terkait dengan sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Nabi Isa alaihi salam. Menceritakan tentang perangai Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barran biwalidati." Penuturan Nabi Isa alaihi salam yang dilanggengkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Wa barran biwalidati, dan aku berbakti kepada ibuku yaitu Maryam alaihissalam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, yang dengan sebab hal tersebut, dikarenakan aku berbakti kepada ibuku yaitu Maryam alaihissalam, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku orang yang angkuh lagi sengsara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Surat Maryam ayat 32 ini merupakan satu sebab seseorang jauh dari kesengsaraan, yaitu ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini disebutkan berbakti kepada ibunya. Naam, ya. Apakah lantas tidak berbakti kepada ayahnya? Bukan itu yang dimaksudkan. Dikarenakan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki olehnya tanpa memiliki ayah. Hanya memiliki ibu saja yaitu Maryam alaihissalam. Maka penuturannya adalah wa barron biwalidati. Aku berbakti kepada ibuku. Namun maknanya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana ketika seseorang sigap, faham tentang posisinya sebagai anak yang ia berbakti kepada orang tuanya, maka biiznillahi ta'ala dengan izin Allah dia akan jauh dari kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Simaklah penuturan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hak yang paling utama terkait dengan hak seseorang sesama orang lain, yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menyebutkan tentang hak yang paling utama terkait dengan hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tauhid. Wa qadha rabbuk, dan telah digariskan oleh Rabb kalian, oleh Rabbmu wahai Muhammad, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama menyebutkan tentang hak yang paling utama terkait dengan hubungan sesama manusia, yaitu berbakti kepada orang tua. Wabil walidain, dan kepada kedua orang tua ihsana, hendaknya seseorang berbuat baik. Maksudnya berbakti kepada keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ini baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak atau menyandingkan berbaktinya seseorang kepada orang tuanya sebab dia jauh dari kesengsaraan. Wa barron biwalidati, dan aku berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku, yang dengannya walam yaj'alni, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku jabbaran syaqiyya, orang yang angkuh, orang yang sombong lagi sengsara. Maka kepada mereka
yang ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari celaka dan kesengsaraan, berbaktilah Anda kepada orang tua. Berbaktilah kita kepada orang tua kita. Di saat orang tua kita masih dalam keadaan hidup. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan sekiranya salah satu dari kedua orang tua kalian atau kedua-duanya telah lanjut usia, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali menyebutkan lafaz kata sanggahan. Gak mau dan lain sebagainya. Lihat, bentuk pembangkangan yang paling ringan saja dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin babil aula, maka lebih dahsyat lagi dosanya ketika ada pembangkangan, kedurhakaan melebihi kalimat atau kata sanggahan tadi. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ini perintah dari siapa? Dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung selaras dengan ridho dari kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita tergantung selaras dengan ridho kedua orang tua kepada kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung selaras dengan murkanya kedua orang tua. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah silaturahim dengan orang tua kita. Tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua kita di masa tersebarnya teknologi seperti ini. Baiklah misalkan rutinitas tahunan yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, mudik ketika lebaran, ketika hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, merayakan kebahagiaan, sukacita adanya hari raya setelah Ramadan di kampung halaman. Tahun ini tidak kuasa untuk melakukannya. Apakah tidak bisa mengganti dengan sesuatu yang lain? Sangat bisa. Adanya teknologi yang tersedia sekarang, adanya alat komunikasi, adanya video call internet, banyak hal. Maka janganlah sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesedihan yang luar biasa ketika seseorang sudah dipisahkan sementara waktu di dunia ini dengan kedua orang tuanya. Maka manfaatkanlah kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita dengan berbakti kepada mereka berdua. Bagaimana sekiranya kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya telah tiada? Maka wujud bakti kita kepadanya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Bersikaplah Anda tawadu, rendah diri di hadapan orang tua kalian. Jangan congkak. Orang tuanya mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja. Anaknya mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang tinggi. Janganlah dengan jabatan tersebut dia
bersikap angkuh di hadapan orang tuanya, na'udzubillah. Namun rendah hati di hadapan orang tuanya, tawadhu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaknya senantiasa dia berdoa, baik orang tuanya masih hidup maupun telah tiada, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah rabbirhamhuma, wahai Rabbku, kasihani mereka, sayangi mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang lain dari berbakti kepada kedua orang tua yaitu adalah kisah yang bisa kita petik dari perjalanan yang sempat dikisahkan, diceritakan oleh para ulama yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, melakukan perjalanan bersama teman-temannya menunggangi unta. Di tengah perjalanan melintas seseorang yang diketahui oleh sahabat Ibnu Umar namun tidak diketahui oleh teman-temannya yang lain. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berhenti ketika orang tersebut melintas. Kemudian turun dari untanya. Kemudian melakukan sesuatu yang merupakan hal yang tidak dipahami oleh teman-temannya ketika itu. Karena sahabat Abdullah bin Umar tiba-tiba memberikan sorban yang dia pakai kepada orang yang melintas tadi, orang yang asing bagi teman-temannya yang lain. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya memberikan sorban yang ia pakai, penutup kepala yang ia pakai, yang ini merupakan suatu kehormatan. Ketika penutup kepala dipakai oleh seseorang, dihadiahkan kepada orang lain. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang lain yang diberikan penutup kepala itu. Dan unta yang ia tunggangi pun diberikan. Masya Allah. Orang datang, teman-temannya tidak mengenal, berarti orang yang mungkin jauh dan sudah yang hanya kenal hanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Diberikan untanya. Dan pergilah orang tersebut, disebutkan dalam riwayat dengan istilah Arab Badui, orang Arab dari pedalaman. Kemudian sahabat-sahabat Ibnu Umar, teman-temannya bertanya, apa yang engkau lakukan wahai Ibnu Umar? Orang yang tidak kami kenal, namun engkau mengenalinya dan memberikannya, menghadiahkan kepadanya sorban dan unta yang engkau kendarai. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan perihal apa yang ia lakukan. Innahu atau kana waliduhu zamilu abi atau kama qala, atau kana waliduhu sadiqu abi. Sahabat Ibnu Umar menuturkan bahwa orang tersebut memiliki ayah, dan ayahnya merupakan sahabat dari ayahku, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, sebaik-baiknya kebaikan, an yasilar rajulu ahla wuddi abi, ketika seseorang bisa menyambung kembali hubungan ukhuwah dengan teman-teman ayahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud baktinya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kepada ayahnya Umar bin Al-Khattab dengan mengaplikasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bukan hanya sebatas menjalin hubungan baik dengan teman ayahnya, tapi menjalin hubungan baik dengan anak dari teman ayahnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
betapa fakihnya, cerdasnya sahabat Abdullah bin Umar mengetahui tentang pentingnya makna berbakti kepada kedua orang tua, bahwa dengannya seseorang jauh dari kesengsaraan. Dan tentunya hal ini menjadi teguran bagi kita yang lalai, bagi kita yang tidak memanfaatkan keberadaan orang tua kita padahal kedua orang tua kita masih hidup. Jangan ditunda ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel MIAS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda untuk berbakti kepada orang tua. Jangan tunggu sampai mereka tiada. Karena kita tidak tahu apakah kesempatan untuk berbakti kepada keduanya masih diberikan kepada kita ataukah tidak. Maka selama hayat masih dikandung badan kita dan orang tua kita masih hidup maupun telah tiada, hendaknya kita berbakti kepada keduanya dengan berperilaku baik kepada keduanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada kita tentang derajat, tingkatan, keutamaan ibu dari ayah kita. Rasulullah SAW suatu hari pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku jalin hubungan yang baik? Atau dalam riwayat yang lain, "Man ahaqqun nasi bil bir?" Siapa manusia yang paling berhak untuk aku lakukan kebaikan kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa setelah ibuku? Rasulullah SAW menjawab, "Ummuk, ibumu." Sahabat ini kembali bertanya, "Tsumma man?" Siapa lagi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, "Ummuk, ibumu," 3 kali. Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya untuk yang keempat kali, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW, "Tsumma abuk." Kemudian ayahmu. Di sini keutamaan terlihat jelas. Fadilah keutamaan ibu lebih utama derajatnya dari ayah kita. Namun kedua-duanya adalah kedua orang tua kita yang kita wajib berbakti kepada keduanya. Selama wujud bakti kita dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam wujud kemaksiatan. Contoh mudah, di pagi hari ada seorang berkirim pesan dengan saya melalui media sosial WhatsApp, di jaring WhatsApp. Beliau bertanya, beliau seorang ikhwan, seorang lelaki yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarnya janggut dari dagunya. Kemudian ikhwan ini bertanya, "Ya Ustadz, orang tua saya menyuruh untuk mencukur janggut yang tumbuh di dagu ini. Pertanyaannya, apakah dia wajib untuk mentaati perintah orang tuanya?" Jawabannya apa? Haram. Justru haram untuk mentaati perintah orang tuanya. Kenapa? Karena tidaklah seorang muslim memelihara janggutnya kecuali dikarenakan dia mengaplikasikan sabda Rasulullah SAW, "Khaliful Yahud, Khaliful Majus." Selisilah orang-orang Yahudi, selisilah orang-orang Majusi. A'ful liha, biarkanlah janggut, wa ahfus syawarib, dan tipiskanlah kumis. Maka ketika wujud baktinya seseorang kepada orang tuanya bersinggungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditaati hal tersebut. Namun tetap orang tua itu wajib dia berbakti kepadanya dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Sebagaimana kaidahnya jelas,
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun sekalipun orang tua kita. Fi ma'siyatil khaliq, ketika bersinggungan dengan kemaksiatan kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Miyas dimanapun berada, berarti poin yang pertama yang membuat seseorang jauh dari kesengsaraan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, masih di surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam surat tersebut menyebutkan tentang sebab yang lain yang menjauhkan seseorang dari kesengsaraan. Masih di surat Maryam, yaitu ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala menuturkan kepada kita perkataan Nabi yang mulia, Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Dan tidaklah aku, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, selama aku meminta berdoa kepadamu ya Allah, rabbi syaqiyya, meminta berdoa kepadamu wahai Rabbku ya Allah, menjadi hamba-hamba yang sengsara. Maksudnya apa? Selama Nabi Zakaria alaihi salam berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa, munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selama berada di atas jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya hamba yang celaka lagi sengsara. Kemudian masih di surat yang sama, surat Maryam, Allah pun menegaskan hal ini di ayat setelahnya, yaitu ayat 48. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi yang lain, bapaknya para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ad'u rabbi," dan aku berdoa meminta kepada Rabbku, kata Nabi Ibrahim, "Asa alla aku nabi du'ai rabbi syaqiyya," yang mana aku berharap dengan aku meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku sebagai hamba yang celaka lagi sengsara. Maka poin yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, tidaklah seseorang sengsara ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek hati kita sekarang. Di tengah musibah, di tengah pandemi, di tengah wabah yang masih mewabah ini, apakah kita sengsara? Ketika jawabannya tidak, maka berbahagialah kita. Berarti kita masih atau berada pada sebab-sebab jauhnya kita dari kesengsaraan. Dan bisa jadi sebab itu adalah terkait dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat wabah ini. Sekalipun wabah ini belum terangkat, tapi dengan doa yang kita panjatkan itu menjadi sebab kita lepas dari kesengsaraan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala murka, dan murkanya Allah dekat dengan kesengsaraan seseorang bagi siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa, tidak bermunajat, tidak tersungkur, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, meminta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya, jelas. Karena hakikatnya orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lisanu halihi, lisan keadaannya, perangai orang tersebut seakan-akan dia berkata bahwa dia mencukupkan diri
dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa yang bisa mencukupkan dirinya kecuali meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Mujibus sa'ilin, mengijabah orang-orang yang meminta kepadanya. Namun terkadang yang meminta ini enggak sabar. Akhirnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa saya enggak pernah dijawab? Kenapa doa saya enggak pernah dikabulkan? Introspeksi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu akan keadaannya. Al khairu khairatullah. Kebaikan itu apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dia minta tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan semesti yang dia minta, itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Dan tidak pernah ada yang merugi dari doa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, tidaklah diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 hal. Imma an yu'tiyah. Yang pertama, ketika orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sesuai dengan permintaannya. Minta sesuatu, misalkan sesuatu tersebut A, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala A, sesuai dengan apa yang dipinta. Tapi bisa jadi au yasrif anhu su'a mithlahu, atau Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya dengan menghindarkannya dari bahaya semisal doanya tersebut. Contoh misalkan ada orang minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan meminta pundi-pundi rupiah sekian puluh, sekian ratus juta misalkan. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nominal tersebut. Namun dihindarkan dengan musibah semisalnya. Contoh, dia berdiam di rumah yang harganya 50 juta. Aliran listriknya konslet. Yang seharusnya kebakaran dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari konslet listrik tersebut misalkan. Nah, ini ya menjadi apa? Jawaban dari doanya. Dihindarkan dari bahaya, dari musibah semisal yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terakhir au yudakhirulah, atau disimpan jawaban dari doanya tersebut menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka bukan hanya sebatas kesengsaraan itu lepas jauh dari seseorang yang senantiasa mendawamkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada siapa saja yang tidak meminta, memohon kepadanya. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, tentunya introspeksi juga bagi seseorang yang mana dia berdoa, apakah dia sudah memenuhi syarat-syarat dalam berdoanya agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu diintrospeksi olehnya? Simak penuturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kepada kita tentang orang yang tidak diijabah doanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajul." Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kisah seseorang. Yutilus safar, melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh. Ya. Dikatakan oleh para ulama, ya, yang diistilahkan dengan safar itu lebih dari 80 kilo perjalanan. Yutilus safar, dan safar ini salah satu dari sebab diijabahnya doa. Asy'atha akbaro, rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, karena apa? Karena melakukan perjalanan. Perjalanan berarti perjalanannya apa? Safarnya dengan jalur darat, sampai pakaiannya lusuh karena debu, kena tanah. Yamuddu yadaihi ilas sama,
dan sebab dari acak-acakan rambutnya, lusuh bajunya itu merupakan sebab tadarru, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab diijabahnya doa. Ditambah lagi sebab yang lain. Yamuddu yadaihi ilas sama. Mengangkat tangannya, menegadahkan tangannya ke langit. Ini sebab yang lain diijabahnya doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yastahi." Allah Subhanahu wa taala malu an yarudda man yarfa'u yadaihi sifra. Untuk menjawab orang yang mengangkat tangannya dengan tangan kosong. Maka ini salah satu sebab juga diijabahnya doa. Diangkat tangannya sama beliau, sama dia. Yamuddu yadaihi ilas sama. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ditambah lagi dengan sebab yang lain. Bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Ada 4 sebab diijabahnya doa di situ. Orang itu sedang safar, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, berarti dia apa? Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya diangkat ke langit, ditengadahkan ke langit. Ya. Sebab yang ketiga, sebab yang keempat, bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Dengan uang riba misalkan. Dengan uang sogok. Atau memang zatnya haram. Makan naudzubillah, makan daging babi misalkan. Atau minum-minuman keras. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum juga haram. Baik zatnya maupun dengan cara yang haram dia dapatkan minuman tersebut. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai dia dapatkan dengan cara yang haram. Apa kata Rasulullah SAW? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa orang tadi? Maka ketika seseorang sudah berada di jalur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permintaannya. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendak tentunya harapannya agar diijabah, dikabulkan doa-doanya. Introspeksi lagi dengan apa yang berada di jasadnya. Perhatikan makanannya, perhatikan minumannya, perhatikan pakaian yang dia pakai. Jangan sampai dari hal-hal yang haram. Tambah rumahnya yang dia tempati, kendaraan yang dia tunggangi. Ketika berada atau ketika kondisinya adalah ya hal-hal yang dia pakai, dia gunakan merupakan hal-hal yang haram, maka bagaimana ingin diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua terkait dengan sebab dijauhkannya seseorang dari kesengsaraan adalah dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan dirinya kepada Allah dalam permintaan, maksudnya meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan memang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan menyertakan lafaz syaqa, dengan menyertakan lafaz kesengsaraan, yaitu 3 hal saja. Yang pertama tadi, kesengsaraan tidak akan bertemu dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, kesengsaraan jauh dari orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini menjadi poin yang terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat setelah surat Maryam. Yaitu surat apa? Surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha ayat kedua, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala,
menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar engkau sengsara. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khitabnya. Namun maknanya ibrohnya kepada kita. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita semua agar kita menjadi sengsara. Berarti sebab ketiga yang membuat seseorang jauh dari celaka dan kesengsaraan adalah hubungan dia dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Sejauh mana interaksi dia dengan Al-Quran? Apakah interaksinya dengan Al-Quran sebagaimana semangat dia ketika menyambut bulan Ramadan dan memakmurkan bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran? Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, dia adalah atau mereka adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesengsaraan. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin. Dengan jelas dan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadikanmu sengsara. Berarti mereka yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, membasahi lisannya dengan tilawah Al-Qur'an adalah orang-orang yang dijauhkan dari kesengsaraan. Orang-orang yang dekat dengan kebahagiaan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran berada di hadapan kita. Amat mudah untuk kita buka lembaran-lembarannya. Bahkan sekalipun kita tidak memegang mushaf, sudah dimudahkan dengan teknologi saat ini. Di handphone kita bisa membaca Al-Quran. Di handphone kita bisa mendengarkan tilawah Al-Quran. Maka hiasilah hidup kita dengan Al-Quran ini. Maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kesengsaraan. Kita merasa sempit di rumah kita. Kita merasa terganggu, misalkan gelisah di rumah kita. Simak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Setan tidak akan masuk kepada rumah tersebut. Al-Baqarah itu apa? Surat, salah satu dari surat yang ada dalam Al-Quran. Kalam ilahi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiasilah hidup kita dengan tilawah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sebatas menjauhkan seseorang dari kesengsaraan, namun juga Al-Quran merupakan salah satu lumbung pahala bagi seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu asyru hasanat, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Satu huruf saja. La aqulu alif lam mim harfun, dijelaskan dengan detail oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan huruf tadi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, itu satu kata, itu satu ayat. Tetapi apa? Alifun harfun, alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu huruf yang lain. Ya, wa mimun harfun, mim juga satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf, berarti 30 pahala, luar biasa. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada para ahli Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran, mereka yang dekat dengan Al-Quran merupakan keluarganya Allah dan orang-orang yang khusus, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan sebab yang jauh atau sebab jauhnya seseorang dari kesengsaraan ini, yaitu dekat dengan Al-Quran. Dan ditutup dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan bagi mereka yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya.
Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, maksudnya dia dalam proses belajar. Apa kata Rasulullah SAW? Falahu ajron. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala dia apa? Bersabar dalam belajar Al-Quran. Wal mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Dan orang yang mahir, pandai dalam Al-Quran, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencakup di dalam perangai kita 3 sebab jauhnya kita dari kesengsaraan tersebut hingga akhirnya kita berada di jalur kebahagiaan, yang mana ketika seseorang bahagia di dunia dengan bahagia yang sebenar-benarnya, maka itu merupakan isyarat kebahagiaan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memudahkan kita untuk bisa mengikuti kajian ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengangkat wabah, mengangkat krisis dari pandemi ini hingga akhirnya kondisi sosial, ekonomi, dan seluruh yang terkait dengan kita kembali baik dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.